Halo, kembali lagi dengan saya Mikael Ardila di Cara Tani, ngobrolin seputar pertanian. Kita masuk di sesi seputar pertanian di mana saya akan memberikan info-info menarik seputar dunia pertanian. Dan topik kita hari ini adalah sejarah singkat pertanian. Manusia telah menggunakan hasil dari tumbuhan sejak awal waktu, dan sejarah pertanian hampir sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Nah, sebelum membahas sejarah pertanian itu apa sih sebenarnya? Singkatnya, pertanian adalah semua kegiatan manusia menumbuhkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan lain seperti estetik dan hiburan. Kegiatan pertanian ini dapat berupa hobi seperti menumbuhkan tanaman di pekarangan, lalu merawat tanaman hias, hingga sektor perkebunan besar. Kegiatan pertanian terus berkembang seiring dengan waktu dan perkembangan teknologi yang mana dapat kita bagi menjadi beberapa era. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana ya, inilah Cara Tani, sejarah singkat pertanian. Yang pertama ini adalah era pra-pertanian, yaitu masa di mana nenek moyang kita belum mulai membudidayakan tanaman secara sengaja, yang diperkirakan terjadi pada masa Paleolitik hingga Mesolitik, sekitar 3 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada periode ini, manusia belum membudidayakan tanaman dan masih hidup nomaden. Manusia mengambil hasil-hasil hutan ataupun semua hasil tanaman yang ditemukan ketika kegiatan berburu. Selanjutnya adalah era pertanian nol atau awal mula pertanian. Nah, masa ini diperkirakan terjadi pada periode Neolitik sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, pada saat manusia sudah mulai bermukim. Manusia mulai membudidayakan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara perladangan berpindah dan mulai memelihara ternak. Manusia sudah mulai memasuki era pertanian seiring dengan adanya kemampuan untuk membudidayakan tanaman secara sengaja. Pada era ini melakukan perladangan secara berpindah, di mana pada satu musim suatu lahan itu dibuka dari hutan, kemudian setelah dipanen berpindah ke tempat lainnya untuk membuka hutan lagi. Saat lahan yang telah digunakan ini kembali pulih, pembukaan lahan di lahan tersebut kembali, dan seperti itu seterusnya. Lalu kita memasuki era pertanian 1 yang berlangsung pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Pada era ini, pertanian dilakukan secara tradisional menggunakan alat-alat mekanik seperti cangkul, sekop, garu, dan bantuan-bantuan hewan, diantaranya sapi, kerbau, ataupun kuda untuk membajak, menyiram, maupun memanen tanaman. Pada era ini, lahan pertanian sudah tetap dan juga tidak berpindah, serta sudah mulai dikembangkan saluran irigasi dan pemulihan tanaman dengan cara seleksi tanaman unggul. Tanaman-tanaman yang memiliki hasil lebih baik dibudidayakan kembali, hingga pada akhirnya kita bisa memiliki tanaman-tanaman yang seragam memiliki budidaya yang baik. Nah, inilah awal dari pemulihan tanaman. Selanjutnya kita masuk ke pertanian 2 yang berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga tahun 1970-an. Era ini ditandai dengan adanya penggunaan alat mesin pertanian serta terjadi revolusi hijau, di mana produksi pupuk dan juga pestisida kimia sintetik secara massal, produksi benih unggul melalui pemulihan tanaman, dan adanya perubahan lahan dari pertanian rakyat menjadi pertanian industri. Di era ini terjadi peningkatan hasil yang sangat signifikan disebabkan keberhasilan sintetik pupuk dan juga pestisida kimia. Unsur hara yang sebelumnya terbatas kini bisa diproduksi secara massal dalam waktu yang cepat. Sedangkan pestisida bisa mengendalikan berbagai hama yang sebelumnya merupakan ancaman besar bagi kegiatan pertanian. Nah, selanjutnya ada pertanian 3 yang berlangsung dari tahun 1980-an hingga saat ini. Di era revolusi hijau, kita berhasil menemui suatu titik balik pertanian. Produksi pertanian mengalami peningkatan besar-besaran. Namun ternyata penggunaan pupuk kimia sintetik dan juga pestisida kimia sintetik yang berlebihan ini bersifat eksploitatif terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan adanya degradasi lahan. Lantas ada muncul kesadaran di era ini. Pemikiran ini melahirkan suatu era pertanian baru, di mana disebut sebagai era pertanian presisi. Presisi di sini memiliki arti bahwa semua yang dilakukan ini harus tepat, baik terhadap tanaman, terhadap lingkungan, maupun terhadap waktu. Untuk menambah presisi ini menggunakan komputer dan juga teknologi informasi sebagai database untuk membudidayakan tanaman. Selanjutnya ada pertanian 4 yang berlangsung kurang lebih dari tahun 2010 hingga saat ini. Pertanian 4 dicirikan dengan otomatisasi serta integrasi data menggunakan kecerdasan buatan yang secara real time dapat memantau lahan pertanian, sehingga tingkat presisi baik secara lahan maupun secara tanaman ini dapat dilakukan secara otomatis. Nah, yang menjadi menarik bahwa keseluruhan sejarah pertanian ini dapat kita temui di Indonesia.
kita dapat menemui suku-suku, di antaranya suku Punan Binai di Kalimantan Timur dan juga orang Rimba di Jambi yang masih melakukan kegiatan berburu dan juga meramu. Selanjutnya masih ada suku Dayak yang melakukan kegiatan perladangan berpindah. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh aturan adat, sanksi, dan juga ritual. Selanjutnya untuk pertanian 2, teknik pertanian ini menggunakan mekanisasi sederhana maupun tenaga hewan masih dapat kita temui di berbagai desa-desa di Indonesia. Lalu pertanian 3, presisi yang dapat ditemui di berbagai kelompok tani yang telah menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan serta mengintegrasikan berbagai alat simpan modern tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan. Salah satunya adalah di gabungan kelompok tani Gondoharun di Magelang yang telah dapat secara efisien dan efektif menggunakan dosis pupuk dan juga pestisida hingga di bawah anjuran sehingga tidak mencemari ataupun merusak lingkungan. Pertanian 4 di mana sudah terdapat otomatisasi mesin-mesin pertanian, dapat kita lihat salah satunya sedang dikembangkan di distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di mana sistem budidaya telah menggunakan sensor tanah dan cuaca serta pemantauan langsung lahan menggunakan drone dan irigasi otomatis yang saling bersinergi untuk meningkatkan sistem budidaya padi yang optimal. Ini semua menjadi suatu kekayaan dan juga kearifan yang menambah khazanah di negeri kita tercinta. Nah, itulah sejarah singkat pertanian. Apakah teman-teman belajar hal baru hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe Cara Tani, ngobrolin seputar pertanian. Saya Mikael, sampai jumpa.